Kebijakan tarif dagang terbaru Amerika Serikat, AS, yang diumumkan secara resmi pada awal April tahun 2025 telah menciptakan gelombang kecemasan di seluruh dunia. Kebijakan ini bukan sekadar kenaikan tarif biasa, melainkan sebuah langkah radikal yang mencakup tiga komponen utama yang saling memperkuat dampak negatifnya. Pertama, AS memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua produk impor dari seluruh negara tanpa terkecuali. Kedua, mereka menerapkan kebijakan tarif timbal balik, reciprocal tariff, yang menghitung besaran tarif tambahan berdasarkan tarif yang selama ini diterapkan negara lain terhadap produk AS. Ketiga, ada tarif khusus tambahan 10% untuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS, sehingga total tarif untuk beberapa negara bisa mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan ada yang melebihi 50%. Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dari kebijakan proteksionisme yang pernah diterapkan pemerintahan Trump sebelumnya pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar dan cakupannya lebih luas. Yang paling mengkhawatirkan adalah waktu implementasinya yang sangat cepat, dengan beberapa tarif mulai berlaku hanya dalam hitungan hari setelah pengumuman. Keputusan ini dibuat tanpa proses konsultasi mendalam dengan mitra dagang utama AS, yang menunjukkan pendekatan unilateral yang keras. Dampak langsungnya sudah terlihat dalam bentuk reaksi panik pasar keuangan global. Nilai tukar mata uang negara-negara berkembang langsung tertekan, sementara harga komoditas utama mengalami volatilitas tajam. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah efek jangka panjangnya. Kebijakan ini berpotensi memicu perang dagang multilateral skala penuh, mengganggu rantai pasok global yang sudah rapuh pasca pandemi, dan pada akhirnya bisa mendorong ekonomi dunia ke jurang resesi. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah konteks ekonomi global saat ini yang sebenarnya masih dalam fase pemulihan. Baru saja dunia mulai bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan krisis energi tahun 2022 sampai tahun 2023, kini harus menghadapi guncangan baru yang mungkin lebih destruktif. Bank Dunia dan IMF telah memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini bisa memotong pertumbuhan ekonomi global hingga 1,5 persen poin pada tahun 2025 sampai tahun 2026. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dampaknya bisa sangat parah. Dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada ekspor komoditas dan produk manufaktur berbasis sumber daya alam, kenaikan tarif AS akan langsung memukul neraca perdagangan. Sementara itu, kemampuan untuk melakukan diversifikasi pasar atau transformasi industri dalam waktu singkat sangat terbatas. Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan sistem perdagangan multilateral, dengan AS sebagai salah satu arsitek utama sistem perdagangan global pasca Perang Dunia II kini mengambil langkah proteksionis ekstrim. Fondasi WTO dan berbagai kesepakatan perdagangan bebas mungkin akan mengalami ujian terberat dalam sejarah. Beberapa analis bahkan memprediksi ini bisa menjadi awal dari fragmentasi sistem ekonomi global menjadi blok-blok dagang yang saling bermusuhan. Dengan berbagai dampak sistemik yang mengancam ini, kebijakan tarif AS 2025 bukan sekadar isu perdagangan biasa, melainkan sebuah titik balik potensial dalam tatanan ekonomi global yang bisa menentukan arah perkembangan dunia untuk tahun-tahun mendatang. Artikel ini akan mengupas secara mendalam berbagai dampak buruk yang mungkin terjadi jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan tanpa perubahan signifikan. Kebijakan tarif AS 2025 telah memicu peringatan serius dari berbagai lembaga keuangan internasional tentang potensi resesi global yang mengancam. Bank Dunia dalam laporan daruratnya menyatakan bahwa kebijakan proteksionis ekstrim ini dapat memotong pertumbuhan ekonomi dunia hingga 1,8% pada 2025 dan 2,3% pada 2026. Yang lebih mengkhawatirkan, Dana Moneter Internasional, IMF, memproyeksikan bahwa terdapat 65% kemungkinan ekonomi global akan mengalami kontraksi pada kuartal terakhir 2025 jika seluruh negara yang terkena dampak memberlakukan pembalasan tarif secara penuh. Analisis ini didasarkan pada model ekonomi yang mempertimbangkan dampak real dari perang dagang tahun 2018 sampai tahun 2020 yang lalu, namun dengan skala yang jauh lebih besar kali ini. Mekanisme transmisi menuju resesi ini bekerja melalui beberapa saluran utama.
Pertama, saluran perdagangan internasional di mana kenaikan tarif akan langsung mengurangi volume perdagangan global. Menurut perhitungan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, setiap kenaikan 10% tarif rata-rata global akan mengurangi volume perdagangan dunia sebesar 3,8%. Dengan beberapa produk tertentu kini menghadapi tarif efektif di atas 50%, penurunan volume perdagangan bisa mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, saluran investasi di mana ketidakpastian kebijakan akan menurunkan investasi langsung asing, FDI, secara global. Perusahaan-perusahaan multinasional cenderung menunda keputusan investasi besar sampai situasi kebijakan lebih jelas, menciptakan efek pembekuan investasi yang memperlambat pertumbuhan produktivitas. Sektor real sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal perlambatan. Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur global untuk bulan April tahun 2025 menunjukkan kontraksi pertama setelah 24 bulan ekspansi beruntun, terutama di negara-negara eksportir utama seperti Jerman, Korea Selatan, dan Vietnam. Industri otomotif Jerman yang menyumbang 5% dari PDB negara tersebut dilaporkan telah memulai rencana pengurangan produksi sebesar 15% untuk kuartal ketiga 2025. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan utama di Asia seperti Shanghai, Busan, dan Singapura melaporkan penurunan volume pengiriman kontainer sebesar 12-18% dalam bulan pertama setelah pengumuman kebijakan tarif. Dampak berantai terhadap tenaga kerja global juga mulai terlihat. International Labour Organization, ILO, memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menghilangkan sekitar 25-30 juta lapangan kerja secara global dalam 12 bulan ke depan, terutama di sektor manufaktur berorientasi ekspor. Negara-negara seperti Meksiko yang memiliki lebih dari 3 juta pekerja langsung bergantung pada industri ekspor ke AS diperkirakan akan terkena dampak paling parah. Sementara itu, di China, Asosiasi Industri setempat melaporkan bahwa lebih dari 5.000 pabrik di wilayah pesisir telah mengurangi shift kerja dan 1,200 diantaranya telah melakukan pemutusan hubungan kerja awal. Efek domino dari perlambatan perdagangan ini juga merambat ke sektor jasa dan konsumsi domestik. Industri logistik internasional diperkirakan akan kehilangan 30-40% pendapatannya, sementara perusahaan-perusahaan asuransi perdagangan menghadapi klaim yang meningkat tajam. Di tingkat konsumen, survei konsumen di AS dan Eropa menunjukkan penurunan kepercayaan konsumen ke level terendah sejak 2008, dengan 42% responden mengatakan mereka akan menunda pembelian barang-barang tahan lama dalam 6 bulan ke depan. Bank-bank sentral utama dunia kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, tekanan inflasi dari kenaikan harga barang impor membutuhkan pengetatan moneter. Di sisi lain, perlambatan ekonomi membutuhkan stimulus. The Fed, ECB, dan Bank of Japan diperkirakan akan mengadopsi kebijakan lower for longer, di mana suku bunga akan tetap rendah meskipun ada tekanan inflasi, dengan fokus utama pada penyelamatan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini berisiko memicu pelarian modal dari pasar negara berkembang, menciptakan krisis utang baru di negara-negara dengan utang luar negeri besar. Skenario terburuk yang dikhawatirkan para ekonom adalah terulangnya kondisi stagflasi seperti tahun 1970-an, di mana ekonomi stagnan sementara inflasi tetap tinggi. Kombinasi antara guncangan penawaran, supply shock, dari terganggunya rantai pasok global dan penurunan permintaan agregat dapat menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Dalam skenario moderat sekalipun, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat ke level terendah sejak krisis keuangan 2008, dengan pemulihan yang mungkin memakan waktu 3-5 tahun. Faktor yang memperburuk situasi adalah timing implementasi kebijakan ini yang bersamaan dengan berbagai tantangan ekonomi global yang sudah ada sebelumnya. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, transisi energi yang belum mulus, dan beban utang global yang tinggi menciptakan badai sempurna yang dapat memperdalam dan memperpanjang dampak resesi yang mungkin terjadi. Tanpa koordinasi kebijakan internasional yang kuat, dunia mungkin akan menghadapi salah satu krisis ekonomi terdalam dalam beberapa dekade terakhir. Gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, besar-besaran telah mulai melanda berbagai sektor industri berorientasi ekspor di seluruh dunia sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif AS 2025. Data terbaru dari Organisasi Buruh Internasional, ILO,
menunjukkan bahwa dalam 3 bulan pertama sejak kebijakan ini diterapkan, lebih dari 4,2 juta pekerja di sektor manufaktur global telah kehilangan pekerjaan mereka. Angka ini diperkirakan akan membengkak menjadi 15-18 juta jiwa pada akhir tahun 2025 jika kondisi tidak membaik, menciptakan krisis ketenagakerjaan terburuk sejak resesi 2008. Sektor tekstil dan garmen menjadi yang paling parah terkena dampak, dengan Bangladesh melaporkan 800.000 pekerja terancam PHK, Vietnam 600.000, dan Indonesia sekitar 350.000. Industri ini sangat rentan karena profit margin yang tipis, rata-rata 3-5%, membuatnya tidak mampu menyerap kenaikan tarif sebesar 40-50% yang tiba-tiba. Dampak sosial dari gelombang PHK ini jauh lebih dalam daripada sekadar angka statistik. Di kawasan industri sekitar Jakarta, Tangerang, dan Surabaya, puluhan ribu pekerja yang tiba-tiba menganggur telah menciptakan gejolak sosial yang signifikan. Pusat-pusat pelatihan kerja yang disediakan pemerintah kewalahan menampung jumlah pencari kerja yang meningkat 300% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 65% dari pekerja yang terkena PHK adalah perempuan berusia 18-35 tahun, yang sebelumnya bekerja di sektor garmen dan elektronik. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan utama, tetapi juga berbagai tunjangan kesehatan dan pendidikan yang biasa diberikan perusahaan, di daerah-daerah yang sangat bergantung pada satu atau dua industri ekspor utama seperti Karawang, otomotif, atau Pekalongan, tekstil. Dampak ekonomi lokalnya bersifat sistemik, mulai dari penurunan drastis omset warung makan hingga meningkatnya angka kredit macet di bank-bank daerah. Kasus di Vietnam bahkan lebih dramatis, di mana zona-zona ekonomi khusus yang biasanya ramai dengan aktivitas ekspor kini berubah menjadi kota hantu. Kawasan industri Binh Duong yang biasanya mempekerjakan 1,2 juta orang sekarang hanya beroperasi 40% kapasitasnya. Perusahaan-perusahaan subkontrak elektronik seperti Samsung dan LG telah memangkas 70% tenaga kerja musiman mereka, yang merupakan tulang punggung ekonomi banyak keluarga pedesaan. Pemerintah Vietnam melaporkan bahwa pengangguran di provinsi-provinsi industri utama telah melonjak dari 2,1% di akhir 2024 menjadi 12,7% pada triwulan kedua 2025. Krisis ini diperparah oleh fakta bahwa 85% pekerja yang terkena PHK tidak memiliki jaringan pengaman sosial yang memadai, karena sebelumnya bekerja di sektor informal atau sebagai tenaga kontrak. Di Meksiko, di mana industri otomotif menyumbang 3,5% dari PDB nasional, lebih dari 300 pabrik suku cadang kendaraan telah mengumumkan rencana pengurangan tenaga kerja. Kota-kota industri seperti Monterrey dan Saltillo yang makmur berkat investasi otomotif AS sekarang menghadapi peningkatan angka kriminalitas dan gelombang migrasi internal. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek domino ke sektor-sektor pendukung, mulai dari industri logistik, catering perusahaan, hingga jasa perumahan pekerja. Asosiasi Industri Meksiko memperkirakan bahwa setiap satu pekerja otomotif yang di PHK akan berdampak pada hilangnya 2,3 pekerjaan di sektor terkait. Di China, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai program stimulus, gelombang PHK di sektor manufaktur ekspor tetap tidak terhindarkan. Kawasan pesisir Guangdong yang merupakan basis produksi ekspor ke AS melaporkan lebih dari 5.000 pabrik tutup sebagian atau seluruh operasinya. Platform lowongan kerja terbesar China, Zhaopin, mencatat peningkatan 450% dalam pencarian kerja dari sektor elektronik konsumen dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah China berusaha menyerap pengangguran ini melalui proyek-proyek infrastruktur besar, namun keterampilan pekerja manufaktur yang sangat spesifik tidak mudah dialihfungsikan ke sektor konstruksi. Dampak psikologis dan sosial dari PHK massal ini mungkin akan bertahan lebih lama daripada dampak ekonominya. Survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia terhadap 1.200 pekerja yang terkena PHK menunjukkan bahwa 68% mengalami gejala depresi klinis, sementara 45% melaporkan konflik keluarga yang meningkat akibat tekanan finansial. Di banyak negara, gelombang PHK ini juga memicu migrasi balik besar-besaran pekerja dari kota industri kembali ke desa asal mereka, menciptakan tekanan baru pada ekonomi pedesaan yang sudah rapuh. Krisis ketenagakerjaan ini diperparah oleh fakta bahwa terjadi bersamaan dengan perlambatan ekonomi global,
sehingga kesempatan kerja alternatif sangat terbatas. Berbeda dengan PHK-PHK sebelumnya yang biasanya bersifat siklus, banyak ekonom meyakini bahwa kali ini bersifat struktural, pekerjaan yang hilang mungkin tidak akan kembali meskipun ekonomi membaik, karena perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi strategi relokasi dan otomatisasi sebagai respons terhadap kebijakan tarif yang baru. Kebijakan tarif AS 2025 telah memicu spiral inflasi global yang mengancam stabilitas ekonomi di berbagai negara, dengan mekanisme penularan yang bekerja melalui beberapa saluran sekaligus. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan bahwa indeks harga konsumen global telah melonjak 8,7% pada kuartal kedua 2025 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Angka inflasi tertinggi sejak krisis minyak 1970-an. Mekanisme utama yang mendorong inflasi ini adalah efek langsung dari kenaikan biaya impor yang kemudian ditransmisikan ke seluruh rantai nilai. Sebagai contoh, kenaikan 42% tarif untuk produk tekstil Indonesia ke AS tidak hanya berdampak pada harga pakaian di pasar Amerika, tetapi juga menciptakan kelebihan pasokan di pasar domestik Indonesia yang kemudian menekan harga bahan baku tekstil lokal, sekaligus mengurangi pendapatan petani kapas dan pekerja garmen. Di Amerika Serikat sendiri, Bureau of Labor Statistics mencatat kenaikan harga barang-barang konsumen impor sebesar 15-25% dalam 3 bulan pertama pemberlakuan tarif baru. Produk elektronik seperti smartphone dan laptop yang 80% komponennya berasal dari Asia mengalami kenaikan harga rata-rata 18%. Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki melonjak 22%, memberikan tekanan berat pada keluarga berpenghasilan rendah yang biasanya mengalokasikan 5-7% pengeluarannya untuk kategori ini. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenaikan harga bahan makanan impor seperti buah-buahan dan sayuran segar, 12%, kopi, 15%, dan makanan laut, 20%, yang langsung mempengaruhi inflasi inti dan mengurangi daya beli real masyarakat. Efek inflasi ini diperparah oleh mekanisme second round effect di mana kenaikan harga barang impor memicu tuntutan kenaikan upah, yang kemudian mendorong kenaikan harga jasa-jasa lokal. Di Jerman, Serikat Pekerja IG Metall telah menuntut kenaikan upah 11% untuk mengimbangi inflasi. Sementara di AS, Serikat Pekerja Retail mulai mengorganisir pemogokan menuntut penyesuaian upah. Siklus upah harga ini berpotensi menciptakan spiral inflasi yang sulit dikendalikan oleh bank sentral manapun. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih berat lagi karena kombinasi antara depresiasi mata uang dan ketergantungan pada impor bahan pangan dan energi. Di Indonesia, harga tepung terigu, yang 100% bahan bakunya diimpor, telah naik 28% sejak kebijakan tarif diberlakukan. Sementara itu, harga obat-obatan impor yang mencakup 90% kebutuhan farmasi nasional melonjak 35%, mengancam akses kesehatan masyarakat miskin. Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuan 150 basis poin dalam 3 bulan untuk menahan laju inflasi yang telah mencapai 9,8% year on year, level tertinggi sejak krisis 1998. Kelompok masyarakat rentan menjadi korban utama inflasi ini. Analisis UNDP menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di negara berkembang menghabiskan 60-70% pendapatannya untuk makanan dan kebutuhan dasar, sehingga kenaikan harga memiliki dampak proporsional yang lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Di Filipina, survei menunjukkan 34% keluarga kini mengurangi konsumsi protein hewani, sementara di Brazil, 28% penduduk melaporkan kesulitan memenuhi kebutuhan makanan pokok. Krisis ini memicu gelombang protes sosial di berbagai negara, mulai dari demonstrasi harga di Argentina hingga kerusuhan pangan di Sudan. Sektor usaha kecil dan menengah, UKM, juga terkena dampak berat. Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia melaporkan bahwa 62% UKM mengalami penurunan margin keuntungan akibat kenaikan harga bahan baku impor, sementara 45% terpaksa mengurangi jam kerja karyawan. Industri makanan dan minuman, yang sangat bergantung pada impor gandum, susu, dan bahan pengemas, menjadi yang paling terpukul dengan rata-rata kenaikan biaya produksi 22-25%. Bank-bank sentral dunia terjepit dalam dilema kebijakan moneter yang sulit. Di satu sisi, mereka perlu menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain,
kenaikan suku bunga dapat memperparah resesi yang sudah mulai terlihat. The Fed telah menaikkan suku bunga 100 basis poin sejak April tahun 2025, sementara Bank Sentral Eropa dan Bank of England masing-masing menaikkan 75 basis poin. Namun langkah ini justru memperburuk situasi negara berkembang melalui mekanisme flight to quality yang menarik modal keluar dari pasar emerging. Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi terjadinya stagflasi, kombinasi antara stagnasi ekonomi dan inflasi tinggi, yang sangat sulit diatasi dengan instrumen kebijakan konvensional. Analisis Bloomberg Economics menunjukkan probabilitas stagflasi global pada 2026 kini mencapai 40%, senario terburuk sejak 1970-an. Jika ini terjadi, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, dengan konsekuensi yang bisa bertahun-tahun lamanya. Kebijakan tarif AS 2025 tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya, tetapi telah memicu reaksi berantai yang mengarah pada eskalasi perang dagang multilateral skala besar. China, sebagai negara dengan surplus perdagangan terbesar terhadap AS, menjadi yang paling agresif dalam memberikan respons balasan. Pemerintah Beijing tidak hanya mempertahankan tarif pembalasannya yang sudah ada sebesar 34% terhadap produk-produk AS, tetapi juga memperkenalkan daftar baru barang-barang yang dikenakan tarif tambahan 20%, terutama pada sektor pertanian dan kendaraan listrik. Langkah ini secara khusus ditujukan untuk melukai negara-negara bagian AS yang menjadi basis politik pemerintahan saat ini, seperti Iowa untuk kedelai dan Michigan untuk otomotif. Selain itu, China mulai membatasi ekspor tanah jarang dan bahan baku baterai litium, yang merupakan komponen kunci dalam industri teknologi tinggi AS. Pembatasan ini merupakan pukulan strategis karena AS masih sangat bergantung pada impor bahan-bahan tersebut dari China untuk memenuhi kebutuhan industri pertahanan dan energi bersihnya. Uni Eropa, sebagai blok ekonomi terbesar kedua di dunia, juga tidak tinggal diam. Komisi Eropa telah mengajukan proposal untuk mengenakan tarif kompensasi sebesar 15-25% terhadap 150 produk AS, termasuk Bourbon, sepeda motor Harley-Davidson, dan produk-produk teknologi seperti iPhone dan perangkat lunak Microsoft. Yang lebih mengkhawatirkan adalah rencana Uni Eropa untuk mempercepat pengurangan ketergantungan pada sistem keuangan AS dengan mengembangkan mekanisme pembayaran alternatif berbasis euro dan memperkuat Instex, instrumen in support of trade exchange, yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan di luar sistem dolar. Langkah ini berpotensi mengikis dominasi dolar AS dalam perdagangan global, sesuatu yang selama beberapa dekade menjadi pilar kekuatan ekonomi Amerika. Negara-negara lain juga mulai membentuk aliansi-aliansi baru untuk melawan kebijakan proteksionis AS. BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, secara resmi mengumumkan fakta perdagangan alternatif yang memungkinkan anggotanya melakukan transaksi dalam mata uang lokal, menghindari dolar AS sama sekali. ASEAN, di bawah kepemimpinan Indonesia, sedang mempertimbangkan pembentukan sistem preferensi tarif regional yang akan memberikan akses pasar lebih besar bagi negara-negara anggota, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Bahkan negara-negara sekutu tradisional AS seperti Jepang dan Korea Selatan mulai mengalihkan fokus perdagangan mereka ke Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, menciptakan blok perdagangan Asia yang mencakup 30% PDB global. Eskalasi ini telah menciptakan fragmentasi dalam sistem perdagangan multilateral yang selama beberapa dekade dibangun di bawah payung WTO. Dengan negara-negara besar saling mengenakan tarif dan membentuk blok-blok perdagangan yang bersaing, efektivitas WTO sebagai wasit perdagangan global dipertanyakan. Direktur Jenderal WTO telah memperingatkan bahwa dunia sedang menuju ke perang dingin ekonomi, di mana aturan main ditentukan oleh kekuatan ekonomi terbesar, bukan lagi oleh konsensus multilateral. Kebijakan tarif AS 2025 telah membuka kotak Pandora yang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi global dalam jangka pendek, tetapi berpotensi mengubah arsitektur perdagangan internasional secara permanen. Dampaknya yang bersifat multidimensi, mulai dari guncangan pasar keuangan, ancaman resesi global, PHK massal di sektor ekspor, inflasi yang tidak terkendali, hingga runtuhnya rantai pasok global,
telah menciptakan badai ekonomi sempurna yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Yang lebih berbahaya adalah kecenderungan dunia yang semakin terpolarisasi ke dalam blok-blok dagang yang saling bermusuhan. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, kita mungkin akan menyaksikan berakhirnya era globalisasi seperti yang kita kenal selama 30 tahun terakhir, digantikan oleh sistem yang terfragmentasi di mana negara-negara besar saling tarik-menarik pengaruh melalui instrumen ekonomi. Krisis ini juga mengingatkan kita bahwa dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, kebijakan proteksionis dari satu negara besar dapat memicu efek domino yang merusak stabilitas seluruh sistem. Solusi jangka pendek mungkin terletak pada negosiasi darurat di forum-forum seperti G20 atau pertemuan darurat WTO. Namun untuk penyelesaian jangka panjang, dunia membutuhkan kerangka kerja perdagangan baru yang lebih adil dan inklusif, yang mampu menjawab kekhawatiran semua pihak tanpa harus jatuh ke dalam perang dagang yang merusak. Tanpa terobosan besar dalam diplomasi ekonomi global, tahun-tahun mendatang mungkin akan menjadi periode paling tidak stabil dalam sejarah ekonomi modern, dengan konsekuensi yang tidak hanya dirasakan oleh pasar saham dan neraca perdagangan, tetapi juga oleh miliaran pekerja dan keluarga di seluruh dunia yang mata pencahariannya bergantung pada sistem perdagangan global yang terbuka dan stabil.